Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai moderator dari presentasi yang dimana akan membahas tentang materi demokrasi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raditya Krisna Putra dengan NIM 022 dan anggota kelompok kami akan memperkenalkan satu persatu. Dimulai dari Asti. Saya Nasir Mawati dengan NIM 004. Saya Melia Fitri Anggraini dengan NIM akhir 010. Saya Vira Indah Maharani dengan NIM akhir 012. Saya Eka Yusra Amirta dengan NIM 033. Saya Nisha Aliarani dari NIM 044. Baik, setelah sesi perkenalan, lanjut pada sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Milia. Yang pertama ada masalah utama. Masalah utama yang pertama adalah tantangan demokrasi modern. Tantangan terbesar dari demokrasi modern itu adalah ketidakpastian moral tentang nilai-nilai dasar. Demokrasi belum sepenuhnya menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik nilai ini. Karena itu, dikembangkanlah konsep demokrasi deliberatif, yakni demokrasi yang menempatkan diskusi dan penalaran moral sebagai pusat dari kehidupan politik. Masalah yang kedua, karena adanya defisit deliberatif. Musyawarah itu sering kali tergantikan oleh slogan pendek, serangan karakter, dan juga tawar-menawar egois. Sementara teori standar seperti proseduralisme dan konstitusionalisme bungkam soal diskusi moral harian. Akibat dari adanya hal ini muncul defisit deliberatif di politik maupun teori yang sulit diatasi tanpa perubahan bersamaan di keduanya. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan adanya demokrasi deliberatif dengan 6 prinsip, yakni 3 untuk proses dan 3 untuk kebijakan. 3 untuk proses yang meliputi timbal balik publisitas dan akuntabilitas. Dan 3 untuk kebijakan meliputi kebebasan dasar, dan kesempatan adil yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Baik, untuk yang kedua adalah prinsip inti. Ada 6 prinsip inti. Yang pertama yaitu proses timbal balik, di mana dalam politik argumen moral juga harus memenuhi prinsip timbal balik atau reciprocity, karena keputusan politik mengikat secara kolektif. Alasan yang diajukan itu harus dapat diterima oleh warga negara lain yang memiliki kedudukan setara sebagai agen moral meskipun terdapat perbedaan nilai. Nah, timbal balik ini menuntut adanya saling menghormati dan usaha mencapai kesepakatan deliberatif, yaitu kesepakatan yang dicapai melalui proses diskusi yang terbuka, rasional, dan saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah publisitas. Publisitas adalah mengharuskan seluruh proses deliberasi itu dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik, bukan tertutup ataupun rahasia. Tujuannya itu agar argumen bisa diuji secara luas dan mencegah manipulatif dan juga membangun legitimasi dengan menghasilkan adanya generalisasi moral universal karena ide diekspos pada pengawasan umum. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini menuntut peserta bertanggung jawab atas argumen mereka sendiri, dengan kemampuan menjelaskan dan membela pandangan di hadapan publik atau lawan diskusi. Prinsip ini memastikan kualitas alasan tinggi, menghasilkan generalisasi, kesepakatan netral, dan argumen moral universal yang tahan uji kritik rasional. Kemudian ada kebijakan, kebebasan dasar. Kebijakan kebebasan dasar ini menjamin hak setiap orang untuk berbicara tanpa paksaan fisik, ekonomi, atau ideologis, termasuk kebebasan menyatakan pendapat yang berbeda-beda. Ini menciptakan ruang diskusi ideal di mana fakta empiris terpercaya bisa muncul dari debat bebas mendukung rasionalitas empiris. Kemudian ada kesempatan dasar. Kesempatan dasar ini memastikan bahwa akses partisipasi bagi semua individu yang terdampak
keputusan tanpa hambatan struktural seperti kemiskinan atau diskriminasi. Dengan ini, beragam perspektif masuk dan menghasilkan fakta empiris terpercaya melalui pengujian kolektif yang inklusif. Kemudian ada kesempatan adil. Kesempatan adil ini memberikan bobot suara setara bagi setiap peserta dalam diskusi, tanpa dominasi kuasa atau status sosial. Prinsip ini menyaris bias, memungkinkan argumen terbaik menang berdasarkan merit, sehingga lahir rasionalitas dan fakta empiris yang dapat diuji secara ilmiah. Kemudian ada generalitas. Dalam demokrasi, argumen moral itu harus bersifat umum atau generalitas. Artinya, berlaku bagi semua orang yang berada dalam situasi yang relevan secara moral, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu saja. Ketika seseorang menuntut hak atau keadilan, klaim tersebut harus bisa diterapkan kepada semua warga negara dalam kondisi yang sama. Akan tetapi, generalisasi bukan sekedar aturan formal, melainkan juga menuntut pertimbangan substantif tentang aspek apa yang benar dan relevan secara moral, seperti perbedaan ras atau gender dalam kebijakan politik, kebijakan publik. Kemudian rasional. Selain itu, argumen moral dalam politik sering disertai klaim empiris tentang fakta sosial, resiko, atau kondisi manusia. Prinsip timbal balik ini harus mengharuskan klaim tersebut didasarkan pada metode penyelidikan yang paling dapat diandalkan saat ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira.
Lalu yang selanjutnya yaitu kewajiban aktor. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan moral adalah sesuatu yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari proses politik karena konflik diselesaikan lewat dialog, perundingan, dan mekanisme yang damai, bukan kekerasan. Oleh karena itu, setiap aktor politik punya kewajiban untuk memberi alasan atas tindakan dan pilihannya di ruang publik. Yang pertama yaitu ada pejabat publik. Pejabat publik seperti presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, birokrat, dan sebagainya berkewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan keputusan yang mereka ambil kepada warga negara. Mereka harus siap menerima kritik, memberikan jawaban yang rasional, serta membuka informasi yang relevan sebagai bentuk akuntabilitas demokratis. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada warga dan profesional. Tanggung jawab moral di ruang publik tidak hanya milik pejabat negara, tetapi juga warga biasa dan kelompok profesional seperti pemimpin perusahaan, pengurus serikat buruh, akademisi, maupun aktivis. Ketika mereka memengaruhi kebijakan atau opini publik, mereka juga harus mampu menjelaskan alasan dan nilai yang mendasari sikap mereka, serta bersedia dikritik dan diajak berdialog demi kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas. Sebagai tanggung jawab kolektif, akuntabilitas dalam demokrasi berarti adanya kewajiban untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan tindakan di hadapan pihak lain yang terdampak, terutama rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban moral. Semua aktor pemerintah, lembaga, dan warga saling mengawasi, memberi kritik, dan bertanggung jawab satu sama lain agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan keputusan politik tetap adil serta transparan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nesia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu proses deliberasi. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan dari proses deliberasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses diskusi dan pertimbangan yang matang. Dalam deliberatif, setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, alasan, dan gagasannya. Melalui proses tersebut diharapkan muncul keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan yang dihasilkan biasanya bersifat sementara, karena masih dapat berubah apabila di kemudian hari terdapat informasi dan pertimbangan baru yang lebih baik. Yang kedua yaitu syarat. Agar proses deliberasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah adanya dialog yang terbuka, di mana setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Selain itu, semua peserta diskusi juga harus memiliki sikap saling menghormati dengan adanya perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dengan adanya sikap saling menghormati ini, proses deliberasi dapat berjalan secara demokratis dan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Yang ketiga yaitu ruang. Proses deliberasi dapat dilakukan di berbagai tempat atau suatu ruang dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam lembaga pemerintahan seperti DPR. Ketika para wali rakyat berdiskusi untuk membuat undang-undang atau kebijakan. Selain itu, deliberasi juga dapat terjadi di pengadilan ketika hakim, jaksa, dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan suatu perkara sebelum mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya di lembaga resmi, deliberasi juga dapat berlangsung dalam komunitas atau masyarakat, seperti dalam rapat warga, organisasi, atau diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama. Dan yang terakhir adalah batas. Dalam proses deliberasi terdapat batas karena kondisi masyarakat di dunia nyata itu tidak selalu ideal. Beberapa teori sering membayangkan masyarakat yang sempurna tanpa diskriminasi
dan semua orang mudah mencapai kesepakatan. Namun, nyatanya masyarakat masih menghadapi berbagai masalah seperti ketidakadilan, perbedaan kepentingan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif menekankan pentingnya menghadapi masalah nyata yang ada di Indonesia. Dalam proses ini, setiap orang didorong untuk benar-benar mendengarkan pendapat dan keluhan orang lain, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teori atau bayangan, tapi berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Amelta. Melanjutkan dari penjelasan Nesya, yaitu yang materi selanjutnya adalah kondisi ideal musyawarah. Yang dimana menurut Jürgen Habermas adalah keadaan komunikasi di mana setiap orang yang terlibat dapat menyampaikan pendapat secara bebas, setara, dan rasional, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau dominasi dari pihak lain. Dalam kondisi ini, semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, memberikan alasan, mempertanyakan pendapat, serta menilai argumen berdasarkan kekuatan logika dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan kekuasaan atau status sosial. Tujuan dari musyawarah tersebut adalah mencapai kesepakatan bersama, atau konsensus yang dianggap paling masuk akal dan adil bagi semua pihak melalui proses dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Selanjutnya, konsep demokrasi deliberatif menurut pemikiran seperti Jürgen Habermas dan Sheila Ben Habib, khususnya kondisi ideal musyawarah atau deliberasi dalam masyarakat demokratis yang plural. Fokus utama terbagi 4, yakni yang pertama, kondisi ideal musyawarah, peserta harus saling anggap sebagai subjek kompeten yang setara secara moral dan politik. Diskusi harus bebas, beralasan, inklusif, dan tidak memaksa. Hasilnya harus menghormati kebebasan serta kesempatan dasar untuk legitimasi berkelanjutan. Kedua, keterbatasan pendekatan prosedural meski musyawarah punya nilai prosedural atau aturan argumen yang dimana mengandung cita-cita moral substantif seperti prioritas, kebebasan, dan hak dasar, bukan hanya aturan formal. Ketiga, hubungan dengan hak dasar, demokrasi deliberatif tidak menjamin keadilan sosial, tapi esensial untuk membenarkan prosedur kontroversial dan hak konstitusional secara sempurna. Tanpa deliberasi, warga sulit hidup berdampingan dengan perbedaan moral. Yang terakhir, manfaat deliberasi membantu warga mengekspresikan status setara sebagai warga negara. Meski berbeda pendapat soal kebijakan publik, teks ini menyampaikan pembahasan lanjutan tentang sumber konflik moral. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik demokrasi lain. Jadi intinya pada
intinya pada mengkritik demokrasi prosedural konstitusional ini sebagai solusi parsial sambil mempromosikan demokrasi deliberatif, yang dimana demokrasi konstitusional mengandalkan prosedur formal seperti pemilu, mayoritas, dan supremasi konstitusi untuk menjamin legitimasi kekuasaan. Namun, seringkali dikritik karena rentan terhadap dominasi elit politik, ekonomi, dan oligarki yang dimana mengorbankan representasi rakyat. Jadi partisipasi warga terbatas hanya pada voting, sehingga keputusan cenderung sah secara prosedural tanpa kurang substantif, sehingga rentan terhadap pengabaian minoritas dan checks and balance-nya tidak maksimal. Sebaliknya, jika demokrasi liberatif menawarkan alternatif melalui dialog rasional, inklusif, dan pertukaran alasan yang setara, yang dimana menghasilkan keputusan lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Penekanan ini mengatasi kelemahan konstitusional dengan mengurangi polarisasi, memperkuat konsensus, serta mendorong partisipasi aktif seperti musyawarah. Meski deliberatif ini beresiko lebih lambat jika tidak terstruktur dengan baik. Nah, jadi demokrasi lebih deliberatif ini datang sebagai sahabat yang lebih cocok untuk. Baik, langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh teman-teman adalah secara keseluruhan, demokrasi deliberatif menawarkan jabatan atas konflik moral dalam masyarakat plural. Ia menekankan bahwa keputusan politik harus lahir dari proses dialog terbuka, rasional, dan saling menghormati. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dan perbedaan, melainkan demokrasi yang di mana warga dan pejabat publik mau duduk bersama di meja yang sama, menjelaskan alasan mereka, saling mendengar, dan mencari solusi dapat dibenarkan kepada semua pihak. Dengan demikian, demokrasi deliberatif bukan sekedar teori, tetapi prinsip moral yang membantu masyarakat hidup berdampingan secara adil di tengah perbedaan yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas materi yang sangat informatif. Jika ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.